Halo semua, ketemu lagi di video bagian kedua dari sharing saham like investasi untuk saham ITMG, di mana pada video bagian kedua ini saya akan memberikan ulasan mengenai laporan keuangan kuartal 2 2020, harga wajar dari ITMG dengan menggunakan pendekatan enterprise value, serta ditutup dengan analisa teknikal untuk view pergerakan harga ke depannya. Oke, langsung saja kita mulai dari bagian neraca. Seperti yang saya mention pada video bagian 1 bahwa ITMG merupakan perusahaan yang memiliki kas yang sangat besar Bapak Ibu. Ya, di sini terlihat jelas dari angka laporan keuangan per posisi 31 Desember 2019. Ini dari level 159 juta US dollar itu improve atau naik ke level 207 juta US dollar pada posisi 30 Juni 2020. Ya, dari pos aset lancar ini juga Bapak Ibu bisa lihat memang mengalami sedikit penurunan, ya, dari 472 di 2019 menjadi 427 juta di 2020 Q2, ya, yang terlihat terindikasi oleh turunnya persediaan Bapak Ibu, ya. Secara signifikan saya melihat turunnya persediaan yang menyebabkan aset lancaran mengalami penurunan, ya, dan hal ini juga sejalan dengan rencana penurunan capex yang saya sampaikan pada video part 1, ya, dalam upaya efisiensi dan penghematan yang dilakukan oleh ITMG. Jadi hal ini wajar sih Bapak Ibu, ya, akan mengalami penurunan persediaan. Nah, sekarang coba kita ulik lebih lanjut apa isi daripada persediaan tersebut. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat bahwa memang pada catatan ini, ya, bisa dilihat bahwa memang pada sektor atau pada pos batubara Bapak Ibu, ya, tercatat ini mengalami penurunan. Ya, jadi memang ini sejalan dengan strategi bisnis daripada ITMG di tahun 2020 ini, yang memang secara target produksi dan penjualannya yang sudah saya sampaikan sebelumnya itu mengalami penurunan, ya. Jadi memang sangat wajar kalau persediaan mereka mengalami penurunan, karena pada dasarnya memang mereka tidak ingin meningkatkan produksi Bapak Ibu, khususnya pada kuartal 1 dan kuartal 2 yang memang cukup terhambat dikarenakan cuaca. Ya, jadi intinya penurunan pada pos ini merupakan hal yang wajar. Oke, kita lanjutkan dari sisi aset tidak lancarnya. Nah, dari sini saya lihat bahwa jumlah asetnya mengalami improvement, ya, sedikit, ya, dari level 1209 ke level 1228. Nah, kalau saya di sini tidak ada hal yang terlalu signifikan yang perlu kita konsiderasikan Bapak Ibu, ya. Tapi saya hanya ingin men-sharingkan satu informasi yang menurut saya penting untuk diketahui bagi teman-teman semua. Jadi kalau di perusahaan-perusahaan coal, energi, dan juga komoditas logam, secara umum terdapat dua pos yang agak unik Bapak Ibu, ya, yaitu pos biaya pengupasan tanah, ini khususnya untuk di bagian logam, di bagian coal, ya. Jadi biaya-biaya seperti ini Bapak Ibu, ya, biaya-biaya yang ditangguhkan. Nah, jadi pos-pos biaya ini itu perlu menjadi perhatian kita. Kenapa seperti itu? Karena pos ini memang tercatat secara aturan akuntansi, ya. Kalau tidak salah itu di peraturan PSAK 33 dan juga adaptasinya dari IFRS 6. Koreksi jika saya salah bagi teman-teman Bapak Ibu yang memang berlatar belakang akuntan, silakan nanti memberikan kolom komentar. Karena saya pribadi merupakan retail individu saja Bapak Ibu, ya, bukan berlatar akuntansi, juga bukan berlatar ekonom. Saya hanya seorang praktisi IT Bapak Ibu, ya, yang memang belajar laporan keuangan secara otodidak karena keingintahuan saya yang besar terhadap isi laporan keuangan. Nah, pesan saya adalah sebagai berikut. Jadi pos ini agak tricky Bapak Ibu. Kenapa agak tricky, ya? Jadi prinsipnya seperti ini. Jadi biaya yang dikeluarkan pada saat proses pengupasan tanah, khususnya pada bisnis coal, ya Bapak Ibu, ya, dan serta eksplorasi dan pengembangan yang ditangguhkan ini pada dasarnya adalah merupakan biaya yang sudah keluar, ya, sudah dikeluarkan oleh, bisa terlihat pada arus kas nantinya, ya. Namun karena menurut manajemen ini belum memberikan benefit yang baik bagi perusahaan, sehingga masih dianggap ditangguhkan Bapak Ibu. Sehingga secara akuntansi aturannya akan dicatatkan atau dikapitalisasikan ke dalam pos aset tidak lancar, ya. Nah, kalau dari sini Bapak Ibu bisa berpikir secara logika, ya. Artinya ini merupakan beban yang seharusnya akan tercatat di laporan P&L nantinya, ya, ketika perusahaan menganggap ini sudah memberikan benefit dan sudah ada penjualan di situ, ya. Jadi secara akuntansinya pos ini akan dikurangkan secara perlahan menggunakan prinsip amortisasi. Nah, yang menjadi masalah adalah begini Bapak Ibu, ya. Jadi kalau misalkan ini kan ditangguhkan, ya, kalau misalkan pada suatu kejadian ini di stop benar-benar Bapak Ibu atau di cancel, nah apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pasti akan direklas langsung Bapak Ibu ke dalam laporan laba rugi, ya, sehingga secara otomatis ini bebannya akan bengkak, ya. Meskipun memang ini mungkin kemungkinannya akan sangat kecil sih. Dalam historisnya ITMG mungkin saya hampir tidak pernah melihat itu, ya. Jadi kemungkinan besar pasti akan diteruskan, ya. Namun kemungkinan besar seperti itu tetap akan ada. Jadi harus tetap kita perhatikan lebih lanjut.
Nah, yang kedua adalah kalau misalkan mereka sudah berhasil menyelesaikannya, jadi sudah dianggap oleh manajemen itu memberikan benefit yang baik, maka secara umum ini akan direklas menjadi aset tetap Bapak Ibu ya, akan direklas menjadi aset tetap ataupun menjadi properti penambangan seperti itu. Sejauh yang saya tahu seperti itu ya. Nah, namun ada sedikit isu di situ adalah kenapa? Karena nantinya secara umum akan dilakukan perhitungan ulang ya, perhitungan ulang nilai aset tersebut Bapak Ibu, yang secara umum justru nilainya akan mengalami penurunan. Kenapa seperti itu? Ya karena ada prinsip depresiasi ya Bapak Ibu ya. Dengan berjalannya waktu maka nilai-nilai aset tersebut akan mengalami penurunan. Jadi secara umum kalau saya ingin memberikan message kepada Bapak Ibu semua, kalau melakukan pendekatan valuasi ITMG menggunakan book value, maka saya sangat menyarankan pos-pos ini harus Bapak Ibu kurangkan. Ya Bapak Ibu harus kurangkan, ya mungkin kita bisa agak konservatif ya, kita kurangkan 30% seperti itu. Jadi untuk membuat ranging hitungan book value kita itu menjadi lebih baik. Oke ya, cukup paham ya. Oke, sekarang saya lanjut ke bagian liabilitas. Nah, bicara liabilitas Bapak Ibu, di sini memang terlihat ITMG kalau dibandingkan positioning 31 Desember 2019 ke 30 Juni itu mengalami sedikit peningkatan ya. Tapi kalau menilai liabilitas itu tidak bisa dengan cara seperti itu Bapak Ibu ya, tapi harus diukur dengan menggunakan sebuah indikator rasio. Dan pada video ulasan kali ini saya akan mengajarkan atau memberikan edukasi terhadap satu rasio yang menurut saya sangat penting, yaitu yang saya sebut dengan current ratio Bapak Ibu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu ingin menilai sebuah perusahaan yang dikatakan memiliki neraca yang sehat dan kuat, itu apabila current ratio-nya di atas 1,5 kali. Ya, kalau menurut preferensi saya. Ada berbagai sumber yang mengatakan harus di atas 2 kali. Tapi kalau bagi pengalaman saya, preferensi saya itu cukup 1,5 kali. Ya, minimal untuk perusahaan manufacturing sama trading wajib minimal 1,5 kali. Tapi kalau dalam beberapa case-case khusus itu masih boleh di bawah 1,5 kali. Nah, apa itu current ratio Bapak Ibu? Current ratio ini dihitung dari aset lancar dibagi dengan liabilitas lancar. Jadi kalau dalam kasus ITMG ini saya hitung current ratio perusahaan ini 1,6 kali. Ya, artinya memang ini sudah cukup memenuhi standar apa yang saya terapkan, parameter fundamental yang saya terapkan. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya perusahaan memiliki kemampuan untuk membiayai operasional jangka pendek mereka. Ya, namun mungkin ada yang bertanya lagi, lah kalau misalkan dikatakan ITMG mampu membiayai operasional jangka pendek mereka, lalu kenapa ada pinjaman? Ya, masih ada pinjaman yang mereka lakukan. Oke, ini sebenarnya kembali lagi ke logika berbisnis Bapak Ibu ya. Jadi contoh misalnya Bapak Ibu memiliki sebuah restoran. Ya, dan restoran tersebut bisa menghasilkan uang 1 miliar misalkan ya. Dan dalam strategi bisnis Bapak Ibu ingin membuka cabang baru lagi ya di lokasi yang berbeda dengan membeli sebuah ruko. Ya, jadi hasil tabungan kas tersebut ya yang sudah dipunyai sebesar 1 miliar itu rencananya untuk membeli ruko tersebut. Ya, kenapa? Karena ruko tersebut lokasinya strategis ya. Jadi berpotensi harganya untuk cepat terapresiasi ya, ataupun terbeli mungkin oleh pengusaha-pengusaha yang lain. Nah, kalau misalkan ini digunakan untuk biaya personal, tentu kesempatannya akan sangat sayang kan Bapak Ibu. Ya, jadi dari hitung-hitungannya adalah kalau dilakukan peminjaman saja ya, dengan melakukan pinjaman jangka pendek yang notabene bunganya mampu kita lunasi, ya tentu kita akan mendapatkan double benefit bukan? Nah, seperti itu jadi pola pikirnya. Kenapa masih memerlukan pinjaman jangka pendek? Ya karena memang secara hitung-hitungan bisnisnya itu menguntungkan Bapak Ibu ya, dibandingkan harus menggunakan dana dari kantong sendiri, sehingga membuat kita kehilangan kesempatan untuk melakukan ekspansi. Ya, pola pikirnya seperti itu kurang lebih. Jadi dengan ITMG menahan positioning kas mereka, ya mereka punya kesempatan untuk melakukan ekspansi Bapak Ibu. Begitu ada momentum yang baik ya, karena mereka sangat siap. Ya, di samping itu juga mereka memang harus mencadangkan berbagai macam biaya-biaya eksplorasi lainnya kan, seperti yang tadi. Ya, jadi mereka harus terus mencadangkan agar bisa terus melakukan eksplorasi dan juga melakukan pertambangan di kemudian hari, seperti itu ya. Saya cukup jelas ya. Oke, untuk menghitung liabilitas seperti yang saya sebutkan tadi di atas adalah kita harus menggunakan rasio namanya DER Bapak Ibu. Nah, dan dari sini terlihat ya, meskipun secara angka itu bertumbuh atau meningkat dari positioning 31 Desember 2019 ke 30 Juni 2020, tapi ini kalau saya hitung DER-nya ini malah mengalami penurunan Bapak Ibu ya. Jadi memang jelas ini merupakan sinyal perusahaan yang fundamentalnya baik ya. Contohnya adalah di ITMG ini Bapak Ibu. Jadi dengan melihat ukuran DER ini yang malah justru menurun di tengah turunnya pendapatan, berarti memang perusahaan sangat-sangat concern terhadap efisiensi internal ya, sangat concern terhadap kinerja keuangan mereka. Nah, dan kalau perusahaan-perusahaan model seperti ini Bapak Ibu ya, nanti kalau ketika ekonomi itu membaik, biasanya mereka yang akan improve duluan ya, mereka yang akan mengalami growth lebih cepat dibandingkan perusahaan-perusahaan lainnya.
Kenapa? Karena kinerja keuangan mereka sudah kuat, mereka bisa mengambil opportunity kapan saja untuk mengakselerate pertumbuhan mereka. Ya, jadi ini adalah sebuah ciri perusahaan dengan fundamental yang sangat baik. Oke, sekarang kita masuk ke pos laba rugi. Di pos laba rugi mungkin saya tidak terlalu banyak komen Bapak Ibu ya, karena seperti yang kita tahu bersama bahwa memang perusahaan mengalami penurunan pendapatan ya, karena memang produksi di kuartal 2 juga mengalami penurunan dibandingkan kuartal 1. Nah, namun yang ingin saya highlight sedikit adalah mengenai indikasi atau sinyal efisiensi yang ditunjukkan oleh perusahaan. Namun sebelum sampai sana, kita sedikit cerita ya, saya sedikit cerita mengenai pos lain-lain itu Bapak Ibu ya, karena dia agak sedikit mencolok angkanya dari 2,92 di posisi 37 2019 ya, ini dalam bentuk US dollar ya, dalam bentuk juta US dollar ke 23,8 juta US dollar pada posisi Q2 2020. Nah, isinya seperti apa sih? Oke, mari kita lihat lebih lanjut. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat di sini ya, memang secara overall saya lihat ini sebuah kondisi pencatatan akunting saja ya, jadi bukan suatu hal yang sangat major untuk kita concernkan. Ya, jadi angka-angka ini memang didapatkan kalau dari sini ya, dari sisi keuntungan swap batu bara, kemudian juga dari sisi kerugian ataupun keuntungan nilai tukar mata uang asing ya. Jadi memang posnya sifatnya bukan operasional Bapak Ibu ya. Kecuali ada satu hal yang mungkin agak sedikit menarik, yaitu penghapusan uang muka terkait project. Ya, dimana ini mungkin adalah cancellation project daripada ITMG ya. Tapi karena nominalnya kecil, jadi saya tidak konsiderasikan. Ya, jadi pada intinya adalah pos lain tersebut itu isinya tidak berkaitan dengan operasional dan nilainya tidak sangat signifikan, hanya perlu kita ketahui, namun menurut saya kedepannya akan pasti lebih baik. Nah, yang ingin saya informasikan ya, data yang ingin saya informasikan pada pos laba rugi ini adalah mengenai efisiensi perusahaan. Nah, teman-teman Bapak Ibu bisa melakukan penelitian ataupun perhitungan sebagai berikut ya. Jadi untuk melihat sinyal efisiensi, teman-teman atau Bapak Ibu bisa menggunakan yang namanya gross profit margin Bapak Ibu ya. Jadi kalau di sini saya sudah hitungkan ya, ketika pendapatan ini mengalami penurunan 27%, ini beban pokoknya hanya turun 23,5% Bapak Ibu ya. Jadi bisa dilihat di sini, dengan turunnya pendapatan 27%, ternyata gross profit margin perusahaan masih mampu dipertahankan di level 14% Bapak Ibu. Ya, turunnya tipis, hanya 4% saja. Ya, jadi memang di sini saya melihat bagaimana upaya ekstra daripada ITMG untuk melakukan efisiensi internal ya. Dan seperti yang kita ketahui, ini improvement laba bersih dibandingkan Q2, Q1 itu lebih better di Q2. Ya, jadi ini merupakan sinyal yang bagus lagi dari manajemen ITMG bagaimana mereka menjalankan perusahaan sehingga bisa mendapatkan kinerja keuangan yang lebih baik pada kuartal 2. Oke. Nah, berikutnya kita akan melihat namanya arus kas Bapak Ibu ya. Nah, arus kas di sini pada dasarnya kalau saya pribadi ya, saya gunakan untuk menilai atau mengkonfirmasikan angka-angka pada pos balance sheet dan juga pos laba rugi. Jadi untuk menilai apakah ada hal-hal yang janggal gitu, seperti itu ya. Dan kalau melihat arus kas daripada ITMG ini jelas tidak ada hal yang janggal apapun Bapak Ibu. Ya, malah tampak sangat baik. Ya, di mana di tengah penurunan pendapatan mereka dari penjualan batu bara, ini ITMG malah berhasil membukukan net cash operating flow ini di level 133 juta US dollar dibandingkan tahun 2019 yang di level 114 juta US dollar. Artinya malah bertumbuh Bapak Ibu ya. Ini luar biasa ya. Jadi di tengah penurunan pendapatan mereka mampu mengatur pengeluaran mereka ya. Jadi pembayaran mereka kepada supplier dan lain sebagainya. Dan juga kalau Bapak Ibu bisa lihat di sini ya, pembayaran kepada direktur dan karyawan juga mengalami penurunan ya. Jadi memang terlihat sangat jelas efisiensinya sehingga mampu mengenerate arus kas bersih operasi yang mereka bisa capai Bapak Ibu ya. Dan hal ini juga kalau saya lihat memang arahnya jelas ya, bahwa dari uang tersebut masih akan digunakan untuk spending capex ya, meskipun memang terjadi penurunan seperti yang dilihat pada pembelian aset tetap di situ mengalami penurunan ya, nilainya hanya sekitar 11 juta US dollar saja ya, namun tetap masih spending ya. Jadi itu prinsipnya sih, utamanya adalah perusahaan meskipun di tengah-tengah penurunan pendapatan tetap harus melakukan spending ya, karena kalau tidak melakukan spending maka itu sama saja dengan membuat perusahaan ini tidak memiliki growth Bapak Ibu ya. Jadi kita lihat di sini tujuannya sangat baik dan sangat terarah ya, dimana dari arus kas operasi yang didapatkan oleh ITMG ini digunakan tetap untuk spending dengan kehati-hatian tentunya ya, dengan kecermatan dan alokasi yang tepat seperti itu. Nah, seperti yang saya bilang di awal mengenai pos di bagian neraca, yaitu di sini di penambahan di eksplorasi yang ditangguhkan Bapak Ibu ya. Nah, jadi memang pada dasarnya uangnya sudah keluar. Jadi perusahaan sudah menginvestasikan uangnya, namun karena belum mendapatkan benefit, jadi belum dicatat sebagai beban. Nah, ini seperti itu ya. Jadi
ada dualisme di situ ya. Saya sudah paham ya. Kalau misalkan kurang paham, bisa silakan di rewind ke posisi awal. Jadi intinya adalah perusahaan-perusahaan seperti coal, perusahaan-perusahaan seperti energi minyak, komoditas logam industri dan lain sebagainya, pasti ada biaya-biaya seperti ini ya. Oleh karena itu, kenapa mereka seharus penting menjaga arus kas mereka? Karena mereka harus terus-menerus melakukan eksplorasi, Bapak Ibu. Ya, jangan sampai nanti malah menimbulkan pendanaan yang bunganya terlalu besar, yang nanti tentu akan memberatkan kinerja mereka ke depannya. Oke, bicara mengenai pendanaan ya, arus kas pendanaan, tadi seperti yang kita lihat pada pos liabilitas itu terjadi pelunasan di pinjaman jangka pendek ya. Karena ini jelas terjadi nih Bapak Ibu. Terjadi pembayaran pinjaman jangka pendek terrealisasi pada Q2 kali ini seperti itu ya, dan hasilnya juga sangat baik terhadap total DER yang dimiliki oleh perusahaan. Oke, saya rasa cukup sekian. Sekarang kita akan masuk ke bagian enterprise value-nya ya. Nah, dari sini Bapak Ibu, kenapa saya menggunakan pendekatan enterprise value dalam perhitungan harga wajar ITMG ya? Pada dasarnya memang ada banyak metode evaluasi. Cuman pada video kali ini saya ingin memberikan sharing edukasi kepada teman-teman semua, karena ITMG merupakan salah satu perusahaan yang memiliki kas yang sangat besar. Ya, jadi dengan metode enterprise value ini Bapak Ibu, itu poinnya ada di kas tersebut ya. Jadi kalau perusahaan yang memiliki kas yang sangat besar, ini maka kita bisa mencoba melakukan perhitungan valuasi wajar dengan pendekatan enterprise value ya. Enterprise value sendiri adalah sebuah valuasi yang digunakan ketika sebuah perusahaan ingin diakuisisi Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mengakuisisi perusahaan tersebut, Bapak Ibu harus hitung-hitung ya berapa jumlah aset yang bisa Bapak Ibu dapatkan yang diwakili dengan market cap ya di sini, dan juga berapa hutang yang Bapak Ibu harus terima ya. Karena Bapak Ibu kalau akuisisi sebuah perusahaan, otomatis hutangnya juga harus menjadi beban dari si akuisisi tersebut seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat di sini Bapak Ibu ya, kalau saya hapus ini ya, kita dapatkan datanya adalah last price di level 8.500 dengan lembar saham 1,12 miliar lembar. Maka market cap perusahaan pada video ini dibuat adalah di sekitar 9,5 triliun ya. Nah, untuk perhitungan daripada enterprise value, kita butuhkan total liabilitas dan juga total kas dan setara kas Bapak Ibu ya, dimana harus dilakukan konversi kurs dulu. Dan pada video kali ini saya konversikan di level 14.300 ya, seperti itu. Nah, total liabilitas perusahaan ini tercatat di level 5,245 triliun ya, dan total kas dan setara kasnya di level 2,97 triliun Bapak Ibu, seperti itu. Nah, dari sini Bapak Ibu bisa terapkan hitungannya ke dalam hitungan sebagai berikut ya formulanya. Jadi untuk enterprise value itu formulanya adalah market cap ditambah total liabilitas dikurang dengan kas dan setara kas ya. Oleh karena itu dari sini Bapak Ibu bisa dapatkan enterprise value daripada ITMG di level 11.795. Nah, dari sini untuk mengetahui diskonnya berapa, itu tinggal dibandingkan dengan market cap Bapak Ibu ya. Jadi didiskon sebesar 19% ya, dibandingkan dengan 9,5 triliun. Nah, pertanyaan sekarang adalah apakah harga ITMG saat ini layak untuk di-entry untuk investasi Bapak Ibu ya. Nah, ini kembali lagi ke preferensi Bapak Ibu semua. Ya, silakan saja ya. Kalau misalnya Bapak Ibu bisa dapatkan di level 8.300 sampai 8.500 pada perdagangan minggu depan, silakan coba di-entry ya. Ya, kalau misalkan nanti ternyata turun lagi, maka siap-siap saja untuk melakukan average down. Ya, memang secara harga ini memang masih didiskon ya, tapi kalau saya pribadi, saya kurang prefer dengan harga sekarang, karena saya lebih prefer itu mendapatkan diskon yang lebih besar. Ya, karena dengan kita sebagai seorang value investor, yang dengan prinsip value investing, kita harus entry sebuah saham, meskipun fundamentalnya bagus, itu harus di harga yang layak Bapak Ibu ya. Dan kalau saya di sini, saya secara umum itu lebih senang menggunakan diskon Bapak Ibu ya, itu di most 40% ya. Jadi kalau saya boleh menyarankan teman-teman semua, ini baru entry di saham ITMG kalau harganya mendapatkan di bawah 7.000 ya. Jadi mungkin bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang sudah punya saham ITMG di bawah 7.000, maka saya cuma bisa ucapkan itu selamat, karena itu merupakan harga pembelian yang sangat baik ya. Dan saat ini juga harga sahamnya sedang mulai bergerak naik, jadi silakan hold saja ya, silakan hold saja saham ini, semoga bisa mencapai kenaikan yang diharapkan. Oke, saya rasa cukup sekian ya untuk analisa laporan keuangan dan juga pendekatan enterprise value-nya. Semoga informasi yang saya sampaikan senantiasa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Oke, sekarang kita lihat sebagai penutup adalah dari sisi view analisa teknikal perusahaan ini Bapak Ibu ya. Nah, seperti yang saya sampaikan pada video awal di bagian pertama, saya mengatakan bahwa ITMG ini berpotensi mengalami reversal trend Bapak Ibu ya. Dasarnya seperti apa? Ya, jadi dasarnya adalah karena harga saham ini sudah keluar Bapak Ibu dari tren turun panjangnya seperti itu ya. Jadi sudah keluar dari downtrend panjangnya. Jelas ini merupakan sebuah sinyal teknikal yang sangat baik. Nah, kalau kita lihat lebih lanjut ya, harga saham ITMG
itu berpotensi kalau saya lihat memiliki dua skenario Bapak Ibu. Yang pertama adalah skenarionya saham ini bergerak menyamping pada pergerakan minggu depan ya. Jadi mungkin akan mengalami konsolidasi menyamping dalam waktu beberapa hari gitu ya, dalam range antara 8.400 sampai 8.600. Nah, bagaimana dengan strategi entry-nya ya? Jadi di sini saya bicara mengenai strategi entry trading Bapak Ibu ya. Tadi kalau yang investasi sudah saya jelaskan. Kalau misalkan nanti ada titik ataupun ranging terjadi seperti itu, maka Bapak Ibu bisa entry kalau dia breakout level 8.600 Bapak Ibu ya. Jadi di video ini saya menganggap level 8.600 sebagai resisten kalau nanti perusahaan mengalami konsolidasi ya harga sahamnya. Oke, ingat untuk memasang stop loss sesuai dengan preferensi masing-masing. Nah, skenario yang kedua adalah jika ITMG berhasil naik ya, mendekati RSI kotak kuning Bapak Ibu ya, mungkin di sekitar level 9.000-an. Nah, ini merupakan kondisi yang ideal. Kenapa? Karena kalau dia berhasil konsolidasi di sini, maka dia berpotensi kalau breakout, itu berpotensi untuk keluar dari RSI kotak kuning itu Bapak Ibu. Nah, saya katakan konfirmasi valid jika perusahaan itu mengalami uptrend adalah kalau dia berhasil di kasus ITMG ya Bapak Ibu ya, kalau dia berhasil melewati RSI kotak kuning dan bertahan di level 9.300. Kalau nanti ITMG bisa bertahan di situ, saya bisa katakan ITMG sudah memasuki fase uptrend barunya ya, atau mungkin saya lebih baik sebut sebagai fase early uptrend di situ ya. Jadi sehingga kedepannya kenaikannya akan lebih kuat menuju ke RSI kotak hijau di level kurang lebih 10.000 sampai 10.250 ya. Jadi view-nya masih sangat positif untuk ITMG, namun tetap perlu konfirmasi kembali dan akan lebih nyaman untuk entry ITMG apabila dia berhasil keluar dari RSI kotak kuningnya Bapak Ibu ya. Dengan juga skenario yang kedua tadi, kalau dia konsolidasi sedikit di level 9.000-an, kalau nanti dia konsolidasi minor dan ada titik resist di situ, itu juga menarik ya, sangat menarik untuk kita entry trading dengan membeli buy and breakout. Oke, saya rasa cukup sekian sharing saya dari sisi analisa teknikal. Silakan Bapak Ibu like, share, dan komen video ini. Mari kita diskusikan. Semoga analisa pada bagian kedua ini memberikan informasi yang baik bagi teman-teman semua. Bapak Ibu juga bisa join free channel Telegram saya di RSM Saham ya, dimana pada channel ini saya senantiasa memberikan market update serta ulasan teknikal berbagai macam saham yang tentunya berpotensi big gain. Untuk link join channelnya bisa dicek pada deskripsi video ini. Oke, stay tune dan see you pada next video.